Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayyadillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Allahumma laki ya alladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian menjelang buka puasa yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, marilah bersama-sama kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, hingga alhamdulillah sampai saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, diberi kenikmatan kesehatan dan kekuatan insyaallah sampai berbuka, dan mudah-mudahan juga kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhir nanti Ramadan yang hanya tinggal 8 hari, dan mudah-mudahan saya juga berdoa untuk kita semuanya, mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, selanjutnya salam surga tercurahkan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan juga pada seluruh umatnya, termasuk kita semuanya yang berusaha untuk melaksanakan risalah dan sunnah-sunnah beliau. Karena kita juga di dalam rangka mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, ketika tidak ada pertolongan dari saat seorang, baik itu keluarga kita, kerabat kita, ataupun orang tua kita, karena pada hari akhir kelak adalah satu huru hara di mana semuanya dalam kesulitan, semuanya hanya akan memikirkan dirinya sendiri karena begitu sulit dan begitu susahnya untuk menghadapinya. Oleh karena itu hanya pertolongan dari Rasulullah, uswah kita, pemimpin kita, kelak ketika terjadi hubungan tersebut. Jamaah Allah, pada
berjuang, di mana sudah diawali dari proses penciptaannya yang kala itu dari apa yang dinamakan biji laki-laki ya, atau spermatozoid yang sudah berjuang untuk menyingkirkan saingan-saingannya yang kurang lebih menurut medis itu sekitar 250 juta, tapi hanya ada satu kemenangannya, yaitu yang bisa bersanding dengan sang kekasihnya, yaitu ovum, sel telur, sehingga terjadilah atau terciptalah makhluk seperti kita ini. Kemudian untuk saat ini saya ingin melanjutkan tentang bagaimana perjuangan atau peran orang tua kita setelah kita dijadikan makhluk hidup ini. Saya ingin bertanya sebenarnya pada jamaah sekalian Bapak yang hadir, apa sih sebenarnya peran orang tua terhadap anaknya? Ini mungkin butuhlah satu pengertian dari kita semuanya, dari bapak-bapak, dan mudah-mudahan sih kita sebenarnya sudah pada tahu ya tentang peran orang tua kita terhadap kita pada khususnya pada anak-anaknya. Apa kira-kira yang pertama? Orang tua kita yang pertama adalah berperan sebagai perantara, sebagai wasilah perantara kita lahir ke dunia. Karena perantara itu kita juga tidak mungkin, karena memang dari penciptaan yang sudah saya sampaikan di prosesnya di surat Al-Mu'minun, itu bukan proses seperti penciptaan Adam atau juga proses seperti penciptaan Isa. Karena proses penciptaan Isa juga kata Allah sebagaimana penciptaan Adam. Oleh karena itu, untuk makhluk-makhluk yang selanjutnya seperti kita ini, maka itu harus ada perantara, dan perantara bagi orang tua kita juga kita tidak bisa nawar, para bisa ngenyam yang doa anak si A, apa yang anak si B, kita nggak bisa nawar. Apa kita akan dilahirkan dari rahim siapa? Apakah itu bangsawan apa bangsa jelata, itu kita tidak bisa menawar, karena semuanya itu adalah merupakan hak Allah, hak Sang Pencipta, di mana yang akan menjadi perantara kita itu siapa? Perantara itu, kalau kita dilahirkan dengan perantara orang tua kita, tentu adalah itu satu
perantara yang baik, yang sangat baik menurut kita sendiri. Lantas apa kemudian peran orang tua yang selanjutnya? Ketika kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita, terutama ibu kita, maka kata Allah, di dalam surat Luqman yang juga pada saat ini juga sudah diterangkan oleh Pak Habib, karena ini bukan satu lanjutan, maka saya juga akan sampaikan. Di dalam Jerman apa sih? Dalam surat Luqman ayat yang ke-14, memang itu adalah ada satu peran utama, terutama adalah dari ibu kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini nanti peran anak selanjutnya ya. Tapi yang harus kita ketahui yaitu selanjutnya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Kita mesti harus mengakui. Karena memang kelahiran seseorang itu ketika memang tidak ada perantara dan kemudian tidak dibantu, maka kelihatannya sulit untuk bisa terus hidup. Itulah manusia. Maka pernah saya sampaikan, berbeda dengan hewan misalnya, hewan ternak misalnya. Hewan ternak yang khususnya itu herbivora ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Ini lahir beberapa saat bisa berdiri, jalan, mencari sumber makanan. Kita melihat cepelah misalnya, apa anak sapi lah misalnya. Begitu lahir beberapa saat, maka ketika dia merasa lapar, dia sudah akan mencari sumber makanan. Di mana sumber makanannya? Yang dicari induknya. Karena kan baru bisa meminum susu, rumput juga belum bisa. Ini kan hewannya. Itulah istimewanya bahwa Allah memberikan keistimewaan juga pada penciptaannya, terutama misalnya seperti itulah herbivora ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau boleh dibilang bahwa hidayah Allah ya,
diberikan kepada makhluknya itu akan lebih bisa direspon oleh binatang daripada manusia. Kalau manusia dilahirkan tanpa ada perantaraan ibunya yang mengasuhnya, misalnya lahir kemudian dibiarkan, kemungkinan besar tetap akan mati, tidak mungkin dia akan bisa bertahan hidup. Kenapa? Ini memang butuh bantuan orang tuanya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dalam penyapian, dalam pemeliharaan itu, dalam perawatan itu tentu orang tuanya mesti akan lebih sayang. Dan itu kasih sayangnya itu memang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Ketika memulai mungkin anaknya itu mungkin lapar, maka feeling ibunya yang mesti akan disusui, ya, diberikan air susu itu untuk anaknya. Tetapi ini adalah juga merupakan satu hidayah oleh Allah sebenarnya. Bayi itu bisa nangis, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia sudah akan merasakan bahwa kalau lapar yang bisa dilakukan adalah nangis. Itulah perjuangan pertama seorang bayi. Karena apa? Itu juga ada cara untuk mendapatkan satu pertolongan dari orang lain atau dari makhluk lain. Karena kalau kita pernah melihat apa itu benar apa tidak, ya, satu kisah seorang bayi yang diasuh monyet misalnya, diasuh, apa itu benar apa tidak, apa hanya kisah atau cerita fabel itu, ya, ini kita juga kurang tahu. Dan memang ada satu, yaitulah cerita apakah itu memang beneran. Pada akhirnya anak itu tumbuh juga mensifati binatang itu karena diasuhnya oleh binatang. Itu mungkin saja karena itu adalah bagaimana dia mendapatkan pertolongannya, siapa yang menolongnya. Juga mungkin tidak berbeda, ya, tidak berbeda ketika seorang anak mendapatkan pertolongan, baik itu orang tuanya maupun orang lain, tapi dengan sifat yang baik, ya insya Allah anak itu juga akan mengikuti sifat-sifat itu. Tapi ketika ditolong dengan sifat-sifat yang tidak baik atau merupakan satu pendidikannya, ya, mungkin sekali anak-anak itu juga akan mengikuti. Maka juga tidak ayal, ya, atau tidak aneh lah ketika seorang anak itu akan lebih menuruti siapa yang lebih dekat kepadanya. Mungkin kalau anak itu memang sudah diasuh sejak kecil, bahkan karena tidak tahu yang mengasuhnya adalah pembantunya yang jauh mungkin, maka dia akan lebih menuruti apa kata pembantunya dibanding orang tuanya, dibanding itu.
Oleh karena itu, mari kita renungkan sejenak tentang bagaimana sebenarnya peran orang tua terhadap anak-anaknya, agar apa yang diharapkan kelak anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh itu mesti bisa kita atau harus diusahakan sedini mungkin, bahkan sejak lahir. Jamaah rahimahumullah, peran orang tua itu yang mengasuhnya, yang kemudian juga menyapihnya, kita mungkin juga bisa tahu atau mungkin juga bisa sering melihat, atau mungkin juga kadang membedakan, atau mungkin kita bisa menilai satu di antara sekian anak, misalnya yang anak tetangga dan sebagainya. Setelah 2 tahun, apa yang bisa dia lakukan misalnya. Ini juga peran orang tua. Disitulah yang sangat berperan di dalam membentuk karakter anak. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi tugas orang tua? Sejak lahir, dalam sebuah hadis disebutkan memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik. Nama yang baik sering disampaikan oleh para mubaligh barangkali ini juga menyangkut atau bermaksud untuk mendoakan. Dengan nama yang baik itu akan merupakan satu doa terhadap anak. Dan juga kemudian setelah anak itu bisa bergaul dengan nama yang baik, maka dia akan lebih percaya diri, lebih pede. Apalagi sejak kecil itu misalnya memberikan nama yang baik, sekaligus setelah dia bisa berpikir, diberitahu bahwa inilah arti namamu misalnya. Baik itu nama-nama yang nama-nama seperti nyangkut Asmaul Husna misalnya, dengan tambahan-tambahan. Itu kalau ketika kita sudah memberikan tahu kepada anaknya dengan maksud doa dan harapan, maka yakinlah bahwa anak itu akan lebih pede. Nanti ketika di luar mungkin ditanyakan sama teman-temannya, apa sih arti namamu? Ya mudah-mudahan tidak ada, tapi barangkali nanti terjadi seperti itu, maka dia akan lebih percaya diri. Terlebih kalau sekarang itu ya mudah-mudahan itu juga merupakan satu doa ya. Kelihatannya angkatan atau anak-anak muda sekarang atau keluarga muda sekarang kebanyakan memberi nama itu ya bisa dibilang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Kalau maksudnya saya juga kurang tahu tujuannya seperti apa, tapi kelihatannya agar berbeda dengan yang lain. Boleh dibilang itu akan lebih ngetren, lebih baik. Mungkin juga bisa seperti itu. Jam 42 ya. Ya wis. 4 berapa? 46 maghrib.
Pas mundak malih maghrib. Tiga tak? Ini baru peran orang tuanya. Peran orang tua. Kemudian dari pemberian nama, kemudian dilatih baca tulisnya, dilatih baca tulis, kemudian juga diajari adab, gitu. Adab ya kalau sekarang itu kan sudah semakin sulit ya ketika kita menghendaki bahwa di dalam keluarga itu kita ajarkan dengan bahasa Jawa yang halus misalnya, bahasa kromo gitu misalnya. Padahal menurut saya itu kalau bahasa itu bisa diterapkan, itu ada pelajaran bahwa anak itu akan cenderung lebih hormat ya terhadap orang tuanya maupun terhadap saudara-saudaranya. Kalau ketika di rumah misalnya saling komunikasi dengan bahasa Jawa yang baik lah, bahasa misalnya nggih mboten itu. Kelihatannya itu ya rumah itu memang lebih lebih baik lah, lebih kondusif gitu. Tetapi sekarang begitu sulit ya. Saya ya ini cerita sedikit lah, keluarga cucu dari kecil sampai hampir 6 tahun diajari seperti itu bahasa Jawa yang agak halus gitu. Tapi begitu masuk PAUD di sana bahasanya bahasa Indonesia, habis hilang semuanya yang kita ajarkan itu. Ini yang memang sulit untuk bisa mensikapi situasi sekarang ini. Jamaah rahimahullah, sebenarnya masih ada tulisan sedikit, tapi mohon maaf karena waktu. Yang penting kita saling mengingatkan saja untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu banyak kekurangan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa berakhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.